Salah satu petugas mencoba masuk untuk memeriksa, tapi pria itu mengeluarkan asbak dari sakunya dan membantingnya ke polisi itu begitu ia membuka pintu. Melihat pria itu dengan kabel telepon terlilit di tangannya, petugas polisi mengeluarkan senjata untuk menghentikannya, tapi terjatuh karena kabel telepon yang terayun. Petugas yang tersisa segera ditangani. Para polisi muda ini bukan tandingan pasukan khusus. Sebelum pergi, ia bahkan membongkar senjata polisi, lalu meraih tangan wanita itu dan mencoba menariknya keluar. Namun mereka tidak tahu di mana pintu belakang dan tanpa sengaja masuk ke ruang istirahat kantor polisi. Mereka adalah petugas polisi yang telah membuatnya repot. Ia mendorong wanita itu keluar, berniat memberi pelajaran kepada para bajingan ini. Inilah lokasi sebenarnya dari serangan yang menghancurkan. Mereka bahkan tidak mampu bertahan satu ronde pun. Petugas lain yang tidak berpengalaman melihat kekacauan itu mencoba untuk campur tangan, tapi pria itu menangkapnya dan memutarnya. Lalu mereka melanjutkan pergi. Di tangga mereka bertemu dengan wakil kepala polisi. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, pria itu memberi pukulan telak meninju dahinya. Ia terus mengamuk dan tak seorang pun mampu menahan pria itu. Melangkah keluar, ia dengan sopan menyalakan sebatang rokok untuk seorang polisi dan memberinya korek api milik kepala polisi. Air mata masih menggenang di mata wanita itu. Berjalan di sepanjang jalan, wanita itu gelisah. Ia tahu ia telah melakukan pelanggaran berat dan jika tertangkap, para monster ini akan membuatnya berharap mati saja. Ia menyuruh pria itu segera meninggalkan kota dan tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, pemimpin regu yang telah tersadar kembali segera memanggil rekan-rekannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pria itu tidak ingin melibatkan wanita itu lebih jauh. Melihat seorang polisi bergegas ke arahnya, ia mendorongnya hingga jatuh. Dengan mobil-mobil polisi mengejar di belakangnya, ia tidak punya pilihan selain memacu kendaraannya. Mobil-mobil polisi membuntutinya dari dekat, siap menyerang. Mereka menembaki pria itu tanpa pandang bulu. Pria itu terus mengelak memanfaatkan kesempatan itu dan bergeser ke jalan samping. Polisi mengejar tanpa henti, tapi akurasi tembakan mereka sangat buruk. Setiap tembakan meleset. Pria itu menerjang lereng, melepaskan diri dari sepeda motor di udara dan bergegas menuju bulldozer. Kapten kehabisan peluru lalu mengeluarkan pistolnya dan pistol itu pun kehabisan amunisi. Tak satu pun tembakan yang mengenai sasaran. Tepat saat ia hendak kembali ke mobilnya dan melarikan diri, bulldozer yang melaju kencang menghantam kap mobil. Pria itu menggerakkan skop untuk menahan mobil. Pemimpin regu memerintahkan pengemudi untuk segera mundur, tapi sebuah truk tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah memeriksa tempat kejadian, sang kepala polisi merasa ngeri. Orang macam apa yang telah ia provokasi? Saat itu sebuah pesan datang dari bawahannya. Pria ini adalah anggota pasukan khusus, telah berpartisipasi dalam beberapa operasi rahasia, telah 2 kali menerima penghargaan atas pengabdiannya kepada negara dan juga telah meraih beberapa medali atas keberaniannya. Sementara itu, pria itu berlari mendaki gunung. Ia tahu bahwa setelah memprovokasi para preman ini, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Karena mereka ingin bermain, ia akan bermain sampai akhir. Pertama, ia menemukan sekotak korek api, kabel-kabel bekas, paku-paku berserakan dan beberapa batang kayu. Sementara polisi masih mengeluh karena harus berkemah di luar untuk mencari penjahat di tengah hutan, mereka tidak tahu bahwa pria itu sudah membuat senjatanya sendiri, melilitkan paku-paku dengan kabel di sekitar bagian bawah batang kayu.